Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi Marunting Batu Aji, izinkan saya Hardino Sarjana Keperawatan, peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan Ketiga tahun 2023 menyampaikan hasil implementasi aksi perubahan dengan judul Simenko, Sistem Informasi Manajemen Risiko di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun mempunyai moto pelayanan yang memuaskan adalah tekad kami. Tentu saja proses untuk memberikan yang terbaik kepada pasien tergantung dari mutu layanan yang diberikan kepada pelanggan kami. Dalam proses memberikan layanan yang terbaik, rumah sakit berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh resiko strategis maupun operasional yang sangat penting. Hal ini mencakup seluruh area manajemen ataupun area fungsional. Rumah sakit perlu menjamin berjalannya sistem dengan baik untuk mengendalikan dan mengurangi risiko. Tentu saja manajemen risiko berhubungan dengan pelaksanaan keselamatan pasien dan keselamatan kerja di rumah sakit karena sangat berdampak sekali pada pencapaian mutu layanan di rumah sakit. Tentu saja harapannya manajemen risiko berhubungan erat dengan pelaksanaan keselamatan pasien dan keselamatan kerja di rumah sakit karena sangat berdampak sekali pada pencapaian mutu layanan di rumah sakit. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, saya mempunyai pemikiran berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi manajemen risiko yang saya sebut Simenko, yaitu Sistem Informasi Manajemen Risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko. Simenko merupakan bagian inovasi digital dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan karyawan yang berfokus pada pengelolaan manajemen risiko yang dimiliki oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Simenko sebagai penerapan sistem informasi dalam mengelola risiko memiliki beberapa fitur. Di antaranya, pertama, pada menu parameter. Pada menu parameter digunakan untuk mengidentifikasi unit atau ruangan yang memiliki risiko yang mungkin terjadi. Menu kedua adalah sasaran unit. Sasaran unit digunakan sebagai tolok ukur pencapaian atau standar pencapaian dari sasaran strategis. Pada menu ketiga adalah struktur. Menu struktur sebagai penggambaran para penanggung jawab risiko dan unit champion di setiap ruangan atau unit. Pada menu keempat adalah stakeholder. Pada menu stakeholder menggambarkan pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan berkaitan dengan risiko di setiap unit. Menu kelima adalah kemungkinan. Menu kemungkinan digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko dengan skala 1 sampai dengan 5. Menu keenam adalah level dampak. Pada menu level dampak, digambarkan dampak akibat terjadinya suatu risiko. Untuk level dampak sendiri memiliki 5 skala, yaitu mulai dari tidak signifikan sampai dengan sangat signifikan. Menu ketujuh adalah uraian dampak. Pada menu uraian dampak, risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan level dampak atau konsekuensi yang diperlukan oleh setiap unit dengan tingkat tidak signifikan sampai dengan signifikan mayor atau sangat signifikan. Menu ke-8 adalah matriks. Pada menu matriks akan digambarkan matriks yang digunakan dalam penilaian risiko untuk menentukan tingkat risiko dengan memperhitungkan probabilitas atau kemungkinan terjadi risiko terhadap dampak ataupun akibat. Menu ke-9 adalah risk register. Pada menu risk register akan digambarkan macam-macam risiko yang terdapat di tiap unit atau ruangan di rumah sakit yang mungkin terjadi dan digunakan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Risk register ini harus selalu diupdate secara berkala dan diidentifikasi secara berkala pula. Pada menu ke-10 adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko dilakukan terhadap risiko yang memiliki nilai tinggi. Langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan juga dampak dari risiko yang dapat terjadi. Dan menu ke-11 adalah evaluasi. Tahap terakhir dalam penilaian risiko yaitu evaluasi risiko. Evaluasi risiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya.
Latar belakang dari Simenko adalah Peraturan Bupati Kota Waringin Barat nomor 67 tahun 2022 tentang pengelolaan resiko di seluruh SKPD. Kenapa? Karena belum terciptanya sistem manajemen resiko yang berbasis teknologi informasi, berbasis digitalisasi, sehingga masih banyaknya kejadian resiko pada pasien dan kejadian-kejadian resiko pada manajemen Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, serta belum terkelolanya pencatatan dan pelaporan resiko dalam pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Belum terkelolanya pencatatan dan pelaporan resiko dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tentu ini harus dibuat dalam tujuan-tujuan dan terangkai dengan kita mulai dari tujuan jangka pendeknya, harus adanya tercipta Simenko, terbentuknya tim efektif, terlaksananya sosialisasi, terlaksananya launching dan terpublikasinya Simenko. Untuk tujuan jangka menengah, tersedianya SK Direktur tentang penerapan resiko dan terlaksananya evaluasi Simenko. Untuk tujuan jangka panjang, terlaksananya pengembangan aplikasi Simenko dengan big sistem SIM-RS. Jadi sudah terkonek dengan SIM-RS-nya. Kemudian manfaat bagi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, terciptanya Simenko, teridentifikasinya risiko-risiko yang ada di seluruh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, adanya proses pencatatan dan pelaporan risiko secara digital, dan tentu saja target kita adalah untuk meningkatkan mutu layanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Manfaat bagi action leader adalah sebagai role model untuk SKPD lain dalam pengelolaan risiko dan mengembangkan ide dan gagasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di lapangan, dapat tertata laksana dengan baik. Adapun implementasi aksi perubahan Simenko dilakukan selama 2 bulan. Adapun milestone aksi perubahan Simenko sebagai berikut: konsultasi dan bimbingan bersama dengan mentor, menyusun tim efektif untuk aksi perubahan Simenko, menggalang dukungan dari stakeholder untuk suksesnya aksi perubahan Simenko, melakukan rapat-rapat koordinasi dengan tim dan pembuatan aplikasi Simenko, serta melakukan uji coba aplikasi Simenko, melaksanakan sosialisasi Simenko, melaksanakan launching Simenko, dan melakukan publikasi Simenko. Kemudian operasional aplikasi Simenko. Dalam aplikasi yang saya buat sudah terdapat banyak item-item, mulai dari parameter, kemudian ada sasaran unitnya, kemudian ada strukturnya, kemudian ada kemungkinan-kemungkinan dampak serta level dampaknya, serta matrik register resiko, sampai masuk ke bagaimana kita melakukan mitigasi resiko sampai berakhir dengan evaluasi manajemen resiko itu sendiri. Cara mengoperasionalkan aplikasi Simenko adalah sebagai berikut. Tutorial Simenko, Sistem Informasi Manajemen Risiko. Berikut ini akan kami sampaikan tutorial penggunaan aplikasi Simenko. Sebagai penerapan sistem informasi dalam mengelola risiko, Simenko memiliki beberapa fitur. Di antaranya, pertama adalah menu parameter. Pada menu manajemen risiko, terdapat beberapa submenu. Salah satunya adalah submenu parameter. Menu ini digunakan untuk mengisi unit atau ruangan yang mungkin memiliki risiko. Untuk tahun diisikan tahun yang sedang berjalan, kemudian isikan nama unit, ruang lingkup, serta keluaran. Kemudian klik simpan. Kemudian pada menu sasaran unit, klik tambah pada menu sasaran unit. Pada pilihan sasaran Renstra, pilih sasaran yang selaras dengan sasaran unit masing-masing. Kemudian uraikan sasaran unit serta indikator sasaran unit masing-masing. Di sini kami uraikan risiko yang mungkin terjadi di bagian keuangan,
Kemudian klik simpan. Menu selanjutnya adalah struktur. Pada menu struktur sebagai penggambaran para penanggung jawab risiko, klik tambah, kemudian isikan unit serta nama dan jabatan untuk menambahkan anggota lain sebagai penanggung jawab risiko di tiap unit atau ruangan. Menu selanjutnya adalah stakeholder. Stakeholder sebagai identifikasi pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan berkaitan dengan risiko di setiap unit. Pada unit wadir umum dan keuangan, stakeholder yang terkait di sini adalah direktur, wadir pelayanan, serta dewas. Klik tambah untuk menambahkan stakeholder terkait. Selanjutnya adalah menu kemungkinan. Kemungkinan risiko merupakan kriteria untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko. Memiliki 5 tingkatan mulai dari hampir tidak terjadi sampai dengan hampir pasti terjadi. Kemudian pada menu selanjutnya adalah level dampak. Dampak risiko berfungsi untuk mengukur tingkat dampak akibat terjadinya suatu risiko. Untuk level dampak sendiri memiliki 5 skala, yaitu untuk risiko yang dikategorikan tidak signifikan, apabila risiko tersebut tidak ada cedera. Untuk risiko dengan kategori minor, apabila risiko tersebut memiliki sedikit dampak. Risiko dengan kategori moderat, apabila risiko memberikan dampak dan mulai membuat langkah mitigasinya. Risiko dengan kategori signifikan apabila risiko tersebut memberikan risiko yang signifikan, dan risiko dengan kategori sangat signifikan apabila risiko tersebut memberikan dampak yang mempengaruhi keberlangsungan suatu proses dan perlu segera dilakukan langkah mitigasi. Menu selanjutnya adalah uraian dampak. Pada menu uraian dampak dapat diklasifikasikan berdasarkan level dampak atau konsekuensi yang diperlukan oleh setiap unit dengan tingkatan tidak signifikan sampai dengan sangat signifikan. Kriteria dampak dapat dipilih sesuai dengan klasifikasi dampak yang mungkin terjadi. Di sini terdapat beberapa pilihan kriteria dampak, baik dampak yang menyebabkan cedera pada pasien, gangguan terhadap pelayanan, kerugian negara, penurunan reputasi, penurunan kinerja, dan tuntutan hukum. Kita ambil contoh adalah dampak bagi risiko keuangan. Maka akan ditampilkan level risiko mulai dari level tidak signifikan dengan uraian dampak kerugian kecil sampai dengan level sangat signifikan dengan uraian dampak kerugian lebih dari 1% anggaran. Menu selanjutnya adalah matriks. Matriks risiko adalah matriks yang digunakan dalam penilaian risiko untuk menentukan tingkatan risiko dengan memperhitungkan probabilitas atau kemungkinan terjadi risiko terhadap dampak atau akibat. Pada menu matriks ini juga dijelaskan bahwa untuk risiko dengan nilai besaran risiko paling tinggi, maka memiliki skala prioritas paling penting untuk dilakukan mitigasi. Pada tabel matriks ini pula terdapat beberapa warna yang menggambarkan tingkatan risiko, mulai dari warna merah yang artinya risiko sangat tinggi sampai dengan warna hijau yang memiliki arti risiko sangat rendah. Kemudian pada menu ke-9 yaitu risk register. Pada menu ini akan mengidentifikasi macam-macam risiko yang terdapat di tiap unit atau ruangan di rumah sakit yang mungkin terjadi dan digunakan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Klik tambah, kemudian akan muncul kotak dialog untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kita ambil contoh di sini adalah risiko yang ada di bagian keuangan. Kemungkinan terjadi risikonya adalah sangat mungkin dengan level dampak moderat. Setelah diisi, maka besaran risiko dan level risiko akan muncul secara otomatis. Kemudian, kita pilih unit atau ruangan dan pilih sasaran unit yang selaras dengan risiko yang akan dihadapi. Kemudian pada kotak kejadian atau pernyataan risiko, tuliskan deskripsi risiko yang mungkin akan terjadi. Untuk contoh di sini adalah risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bagian keuangan, yaitu risiko penyalahgunaan keuangan negara. Kemudian kita pilih kategorinya yaitu risiko keuangan. Kemudian pada kotak penyebab, kita isikan penyebab terjadinya risiko tersebut. Untuk dampak, isikan dampak apabila terjadinya risiko. Kemudian uraikan pula sistem pengendalian yang ada saat ini untuk meminimalkan risiko tersebut. Lalu, apakah sistem pengendalian yang ada sudah efektif? Pilih efektif apabila pengendalian tersebut dirasa sudah cukup, dan pilih kurang apabila masih terjadi kejadian tersebut. Kemudian, silahkan pilih apakah risiko ini harus dimitigasi atau tidak. Kemudian, klik simpan. Maka data risk register tersebut akan tersimpan dengan tampilan sebagai berikut.
Setelah itu masuk ke menu mitigasi. Mitigasi risiko dilakukan terhadap risiko yang memiliki nilai tinggi. Langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan juga dampak dari risiko yang dapat terjadi. Pada menu ini di bagian realisasi mitigasi terdapat dua button. Yang pertama adalah untuk mengupload realisasi atau bukti implementasi dari mitigasi risiko, dapat berupa file baik foto maupun dokumen. Kemudian button yang lain adalah untuk mengisi implementasi mitigasi. Pada kolom kegiatan pengendalian tambahan dapat diisi sistem pengendalian lain atau selain sistem pengendalian yang sudah ada yang dapat meminimalisir risiko tersebut. Kemudian kolom target diisi siapa atau apa yang akan menjadi target dari mitigasi risiko ini. Setelah itu isikan jadwal yang akan dilakukannya mitigasi. Kemudian klik simpan. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Setelah dilakukan implementasi pada mitigasi risiko, maka penanggung jawab unit harus melakukan diskusi atau berkoordinasi dengan atasan untuk menentukan level risiko harapan. Apakah mitigasi risiko yang telah dijalankan ini sudah efektif dilaksanakan dan sudah mengurangi nilai besaran risiko atau belum? Dapat diidentifikasi melalui tombol pada level risiko harapan. Dan menu terakhir yaitu evaluasi MR. Setelah dilakukannya mitigasi risiko, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah sudah efektif atau belum. Sama seperti menu mitigasi, pada menu evaluasi juga terdapat dua button untuk mengupload bukti evaluasi, dan button yang lain akan muncul kotak dialog mengisi analisis dan rencana tindak lanjut apakah mitigasi tersebut sudah terlaksana atau belum. Kemudian klik simpan. Setelah itu klik pada level risiko akhir. Pada menu ini kita akan menilai ulang mitigasi yang telah terlaksana. Pada pilihan kemungkinan, pilih apakah setelah dilakukan mitigasi kejadian tersebut menurun atau kejadian tersebut masih terjadi. Kemudian pilih level dampaknya dan nilai besaran risiko dan level risiko akan otomatis terisi. Setelah itu pilih dilaksanakan atau tidak dan capaiannya setelah dilaksanakan apakah sudah tercapai seluruhnya atau belum tercapai atau bahkan tercapai sebagian, kemudian klik simpan. Setelah seluruh kegiatan dilakukan sampai dengan evaluasi mitigasi risiko, maka dapat kita review profil risiko melalui menu print. Sebelumnya pilih unit yang akan ditampilkan profil risikonya, kemudian klik print. Pada menu ini akan digambarkan profil risiko, mulai dari prioritas risiko, deskripsi risiko, level risiko awal hingga level risiko yang diharapkan setelah dilakukannya mitigasi, serta rencana tindak lanjut pada hasil mitigasi risiko yang telah dievaluasi, serta risiko yang telah selesai dievaluasi ini akan dimasukkan kembali ke risk register pada tahun berikutnya apabila dirasa risiko tersebut masih berpeluang untuk terjadi kembali untuk dilakukan mitigasi di tahun berikutnya. Saya Abdul Karim dari perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung aksi perubahan Simenko Sistem Manajemen Risiko dan aksi perubahan Bapak Hardino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Tabe. Saya Dr. Insinyur Juni Gultom, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Kota Waringin Barat nomor 67 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat yang tertuang dalam pasal 7 menyebutkan bahwa dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas 1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko. 2. Sekretaris daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, saya sangat menyambut baik dan mendukung adanya aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Hardino yang berjudul Simenko Sistem Informasi Manajemen Risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Isno Pandowo, Sarjana Hukum, Inspektur Kabupaten Kota Waringin Barat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kota Waringin Barat nomor 67 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 menyebutkan bahwa
Inspektur daerah sebagai penanggung jawab pengawasan dalam melakukan pengelolaan risiko pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, saya selaku Inspektur daerah Kabupaten Huta Barat sangat menyambut baik dan mendukung adanya aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Hardino Escape yang berjudul Simenko, Sistem Informasi Manajemen Risiko. Saya Muhammad Fauji, selaku Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Sultan Aminuddin Pangkalambun, mendukung aksi perubahan Bapak Hardiano, Sarjana Keperawatan, yang berjudul Simenko, Sistem Manajemen Risiko di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Aminuddin. Semoga aksi perubahan ini memberikan dampak pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Sultan Aminuddin Pangkalambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Fahrudin, Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalambun, mengapresiasi dan mendukung penuh aksi perubahan Simenko, Sistem Informasi Manajemen Risiko di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalambun. Semoga aplikasi Simenko bisa menjadi pilot project untuk OPD yang lainnya di Kabupaten Kota Waringin Barat dalam pengelolaan manajemen risiko. Sukses buat Pak Hardino untuk aksi perubahan Simenko. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, manajemen risiko bukan tentang keputusan yang selalu diambil di masa depan, tetapi tentang keputusan masa depan yang harus kita ambil sekarang, sehingga risiko di masa depan tidak ada lagi di masa sekarang ataupun yang akan datang. Semoga aplikasi Simenko menjadi pilot project untuk seluruh OPD yang ada di seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat dalam pengelolaan manajemen risiko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.